Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan bicara ke hadapan Sobat DB tentang politik dan bisnis. Sobat DB, banyak orang yang berpendapat bahwa politik tanpa bisnis bagaikan garam tanpa sayur. Sedangkan bisnis tanpa politik bagaikan sayur tanpa garam. Beranjak dari ini saya ingin sampaikan kepada Sobat DB, terutama tentu Sobat DB yang baru masuk ke dunia bisnis atau yang masih berencana untuk menggeluti dunia bisnis. Di sini saya ingin sampaikan bahwa jika kita baru memasuki dunia bisnis atau masih berencana akan memulai berbisnis, saran saya sebaiknya bisnis saja dulu yang digeluti dan jangan masuk dulu ke dunia politik. Mengapa ini saya katakan? Sebab untuk kita yang baru berbisnis, kita akan menemui berbagai hambatan, berbagai rintangan, berbagai kendala di dalam kita memulai berbisnis. Bayangan kita, seorang pebisnis itu begitu dia memasuki dunia bisnis, dia akan dengan gagah memakai dasi, memakai jas, turun dan naik mobil mewah dengan puluhan ribu karyawan yang sehari-hari tanpa ada gangguan di dalam kita berbisnis, dan kita hanya asik mengumpulkan uang hari demi hari. Semua itu bagaikan kita memandang gunung, memandang lembah, memandang hutan dari kejauhan. Coba Sobat DB melihat hutan belantara, memandang gunung yang tinggi menjulang, menatap lembah yang hijau di pagi hari. Dari kejauhan indah sekali kelihatannya. Tetapi apabila kita masuk ke sana, kita akan menemukan onak dan duri. Kita akan menemukan batu karang yang tajam-tajam. Kita akan menemukan berbagai jenis binatang buas yang sehari-hari siap menerkam kita. Itulah ibaratnya kalau kita memasuki dunia bisnis, ketika kita melihatnya dari kejauhan. Karena itu dunia bisnis ini khusus untuk orang-orang yang mengawalinya perlu fokus, perlu serius, dan perlu hanya satu titik itu saja yang ditekuni tanpa harus mencampur adukkannya dengan dunia politik. Apakah jauh berbeda dunia politik dengan dunia bisnis? Sebenarnya tidak jauh-jauh amat bedanya. Akan tetapi dari pengalaman orang-orang yang telah mencoba memulai berbisnis dengan mencampur adukkannya dengan dunia politik, pada umumnya gagal. Gagal bukan hanya gagal dunia bisnis saja, tetapi juga gagal dunia politik. Dan bukannya gagal dunia politik saja, tetapi juga gagal dunia bisnis. Karena itu saya menyarankan kepada Sobat DB yang masih muda-muda, yang baru menggeluti dunia bisnis, atau yang sedang berencana akan memasuki dunia bisnis, sebaiknya fokus saja dulu ke dunia bisnis. Jangan dicampur adukkan dengan dunia politik. Sobat DB, di dunia bisnis seperti saya singgung tadi, rintangan, hambatan, tantangan bukan main.
bukan main. Kadangkala baru saja kita memulai berbisnis, kita mau balik kanan gerak. Gara-gara kita terkejut melihat tantangan yang ada di depan kita. Yang membuat kita patah arang bukannya sekadar tantangan itu saja, tetapi ekspektasi kita ketika akan memulai berbisnis dengan apa yang kita hadapi ketika telah memulai berbisnis jauh sekali, menakutkan sekali. Makanya seseorang yang akan memulai berbisnis memang diperlukan sekali mental yang kuat, semangat pantang menyerah, jiwa petarung, dan yang lebih penting sekali adalah berjuang sampai berhasil. Sebab satu kali berbisnis tidak dapat dipastikan akan sukses bisnis yang kita jalani itu. Kadang malah ada pebisnis sukses mengatakan dari puluhan ribu jenis bisnis yang dilakukannya, hanya tidak sampai ratusan yang berhasil. Kadang-kadang hanya 5, 6, 7 yang berhasil. Dari puluhan ribu bisnis yang dijalaninya. Begitulah sulitnya menggeluti dunia bisnis. Tetapi di sini saya ingin mengatakan, saya bukan dalam posisi menakut-nakuti Sobat DB tentang sulitnya berbisnis. Tetapi saya ingin Sobat DB sebelum memulai bisnis mempersiapkan mental yang kuat, mempersiapkan semangat yang membajak. Jangan sampai nanti Sobat DB ketika baru saja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun memulai bisnis sudah keok, sudah berhenti karena tidak tahan menghadapi tantangan yang ada di depan. Karena itu sekali lagi saya ingin sampaikan, kalau Sobat DB ingin berbisnis, tekuni saja satu bisnis lebih dulu. Lain halnya kalau nanti bisnis Sobat DB telah bisa benar-benar Sobat DB lepaskan kepada presiden direktur yang Sobat DB gaji. Sobat DB tinggal hanya memantau saja, atau tinggal hanya mengetahui berapa uang masuk saja. Sobat DB, sekali lagi saya ingin sampaikan, sebaiknya Sobat DB kalau ingin berbisnis, jauhilah dulu politik. Di akhir pertemuan kita ini, saya ingin membagi-bagi buku karya saya yang berjudul Meraih Mimpi Jadi Pengusaha kepada Sobat DB. Tinggal Sobat DB hanya menuliskan alamat Sobat DB di kolom komentar. Saya akan kirimkan 5 buku kepada 5 orang pengirim alamat dalam konten ini. Buku ini saya berikan secara gratis. Tinggal Sobat DB hanya menanggung biaya ongkir saja. Kalau Sobat DB membeli buku ini di toko-toko buku di seluruh Indonesia, seperti di toko buku Gramedia dan toko buku lainnya, harganya 53.000 per eksemplar. Dan saya mohon Sobat DB berkenan menekan tombol subscribe, melakukan likes dan share terhadap DB Channel ini, sehingga DB Channel bisa mendatangi Sobat DB setiap waktu. Demikian Sobat DB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.